Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Claudia Kolonas. Beliau adalah founder dari Peluang. Claudia, terima kasih banyak bisa hadir di tempat kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Gita udah mengundang saya dan I'm very honored to be here. Anda tuh sukses sekali membina Peluang. Saya mau dengar cerita Anda mengenai masa kecil Anda. Terus sekolah di mana dan nilai-nilai apa saja yang ditanamkan oleh kedua orang tua Anda sehingga Anda bisa jadi seorang Claudia Kolonas. Thank you Pak. Ya, jadi sebenarnya dari kecil kedua orang tua saya tuh kerja dalam bisnis yang sama gitu ya. Jadi kebetulan, dan ini mungkin jarang ya, jadi ibu saya tuh CFO dan my dad tuh handling the business gitu kan ya. Banyak involved di bisnisnya. Nah, jadi kehidupan saya tuh banyak ngantor sebenarnya. Jadi kebetulan ibu saya itu membuat daycare di kantor dan saya maupun kakak saya dan adik saya, kita tuh benar-benar besarnya di kantor. Jadi les di kantor, hidup di kantor ya kan, dan semualah hidup kita tuh benar-benar di kantor. Jadi exposure kami dari muda atas untuk passion kami ke bisnis itu memang develop at a very early stage gitu ya. Nah, as a mother yang working sebenarnya, and I didn't see a lot of my parents karena they work very very long hours gitu kan. Tapi in many times karena memang kita di situ juga dan kita banyak mengantor juga dan kita at least see her being very busy dan lain-lain, there is a comfort that she's actually there gitu kan. Jadi sebenarnya a lot of my early days was that, and that's the reason why juga I was involved in the business quite early lah Ini gitu. usia berapa Anda Nah, dibawa ke kantor sama ibu? udah dari bayi sih. Jadi udah dari bayi itu memang hidupnya itu di situ gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya masih kecil kita mungkin belum paham apa-apa ya Pak ya. Tapi wah banyak sih yang at least kita banyak garap gitu dari dunia keuangan atau misalnya ya at least masalah-masalah bisnis itu nyata gitu kan. Karena the reality of business dan running a business kan banyak masalah-masalah di hari keharian. Sekolah di mana dulu di Jakarta? Ya dulu I graduated from JIS. Jadi sebenarnya a lot of my years itu memang grow up di JIS sih, Jakarta International School. Terus waktu S1 ngambil apa? Ya, nah kebetulan saya mengambil jurusan molecular biology. Wow. Jadi waktu itu saya tuh masuk ke scholarship program gitu kan, jadi suatu liberal arts school memang untuk melakukan riset untuk vaksin. Jadi kebetulan vaksin itu untuk vaksin kuda. Jadi saya itu memang growing up sangat passionate sebenarnya mengenai naik kuda gitu ya. Jadi this was my hobby when I was very young. Jadi akhirnya I thought dedicate my life to equine health gitu kan ya. Tapi ternyata pas berjalannya waktu dan juga setelah saya graduate juga dari undergrad, ternyata ujungnya balik-balik lagi ke bisnis sih. Dan memang my heart dari dulu memang selalu ingin balik ke Indonesia untuk berbisnis. Jadi ya itu that's how I started my business career. Nggak ada tekanan dari orang tua waktu Anda mengambil molecular biology itu mungkin nggak nyambung atau apa gitu dengan apa yang mereka inginkan Anda lakukan? Ya, nah untuk dari orang tua saya tuh sebenarnya dia lebih principle parentingnya tuh lebih loose ya. Oke. Jadi lebih ke dilepas gitu. Sangat-sangat dilepas dan sekarang juga mungkin karena mereka juga sibuk, banyak kesibukan di kantor dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita sih benar-benar intinya terserah gitu. Jadi mau belajar apapun juga dan lain-lain. Oke. Which I thought was very good ya. Jadi untuk saya waktu itu sangat ingin untuk masuk ke liberal arts karena bisa melihat beberapa topik bukan hanya cuman molecular biology doang. Itu pun mereka sangat mendukung sih. Oke. Terus balik kerja dulu sebelum ngambil S2. Yes, jadi pas setelah itu saya balik ke Indonesia dan membantu kembali ke bisnis yang tadi ya. Jadi
fokusnya itu memang di sektor keuangan, jadi namanya Celebes Capital. Ya. Itu adalah bisnis yang memang dikembangkan oleh ayah saya sendiri, dan fokusnya itu memang untuk mengembangkan bisnis-bisnis keuangan yang non-bank. Ya. Gitu kan. Jadi pada saat itu saya banyak belajar di bidang multi-finance maupun asset management dan juga asuransi. Jadi khusus-khususnya itu memang 3 fokus itu, dan banyak melakukan beberapa joint venture ya. Jadi project-project seperti UOB Asset Management dan lain-lain itu memang salah satu beberapa project dan bisnis yang saya waktu itu kembangkan ketika saya di Celebes. Terus ngambil S2, terus apa yang memberikan inspirasi Anda untuk bikin peluang? Jadi kebetulan pada waktu saya ngambil S2 itu, ketemu satu profesor namanya Michael Chu ya. Okay. Dia itu sebenarnya grandfather of microfinance. Siap. Gitu. Jadi dia tuh memulai bisnis microfinance pada awalnya di LATAM pada saat itu. Dan dia tuh menceritakan bagaimana inklusi keuangan tuh sangat penting ya, untuk sebenarnya perkembangan dari suatu negara. Jadi pas saya lihat sendiri gitu, saya juga melihat pelajari beberapa bisnis model dan lain-lain. Ternyata salah satu yang saya lihat sangat kurang di Indonesia itu adalah dunia capital market atau inklusi keuangan dari segi orang menabung atau investasi. Jadi itu sebenarnya idenya pada awal seperti itu sih. Nah kebetulan jadi pada waktu itu saya ketemu seseorang juga gitu ya, yaitu sekarang jadi co-founder dan juga suami saya sekarang ini Pak. Gitu kan. Jadi kita sebenarnya bareng. Two birds with one stone. Exactly kan. Jadi bareng-bareng. Dia karena dulu juga kerjanya di Google di Mountain View. Jadi dia ada pengalaman luas di bidang teknologi dan lain-lain. Nah akhirnya kita mulai journey tersebut. Nah kebetulan awal-awal saya juga banyak didukung oleh Go Ventures. Siap. Saya sih sangat berterima kasih juga dengan tim Gojek yang juga membantu kami mengembangkan bisnis development timnya dan lain-lain, yang sebenarnya saya kan sendiri belum ada pengalaman di hal tersebut gitu sih Pak. Oke. Terus berapa lama yang lalu peluang itu didirikan? Ya, kita officially itu mulai di awal tahun 2019. Oke. Jadi kurang dari 5 tahun yang lalu. Oke. Cerita deh, misi, visi, peluang untuk mengedepankan inklusi keuangan itu gimana? Jadi sebenarnya pada awalnya ya, pas saya kembali dari Amerika gitu kan, saya melihat bahwa wah kok belum ada ya aplikasi-aplikasi yang semacam Robinhood di Indonesia pada saat itu, ya kan. Jadi produk-produk pilihan itu juga masih sangat limited untuk dari segi misalnya perusahaan sekuritas yang lebih offline lah. Jadi aplikasi itu belum ada yang seperti sekarang ya. Kalau sekarang memang udah lumayan banyak. Jadi pada saat itu saya tuh memikirkan satu konsep, yaitu membuatkan investing super app. Jadi orang itu bisa ke satu aplikasi dan dia bisa mengakses beberapa investasi, maupun dari emas, kita juga sekarang ada aset kripto, reksadana, saham AS ya kan, dan in short while kita juga akan meluncurkan produk Indonesian stocks dan lain-lain. Jadi kita tuh pengen banget memberikan orang tuh akses untuk bisa mendiversifikasikan dananya dalam satu aplikasi kan. Karena kalau di US tuh udah hal yang biasa ya, tapi kok kita lihat di Indonesia belum ada. Jadi itu sebenarnya prinsipnya dari situ. Dan pada saat itu banyak banget e-wallet yang baru saja mulai berkembang. Jadi wealth itu is the next use case ya, yang sebenarnya menjadi lumayan inti dan penting untuk nasabah-nasabah tersebut. Gitu. Apa kendalanya selama ini? Ya, kendala sebenarnya adalah trust ya. Okay. Jadi yang kita juga pernah bicarakan ya Pak mengenai rule of law ini. Betul. Di Indonesia itu memang kita lihat belum clear. Nah, namun memang kita lihat juga memang ada banyak perubahan sih dari segi contoh ada undang-undang baru gitu kan, RP2SK dan lain-lain yang sebenarnya diperuntukkan untuk meningkatkan trust level dari keuangan ya, industri keuangan di Indonesia. Tapi pas kita awal-awal mulai itu susah banget karena banyak orang atau nasabah yang mereka tuh merasa wah banyak sekali nih investasi bodong. Jadi bagaimana untuk startup itu bisa convince orang bahwa kita tuh sebenarnya legitimate business dengan izin yang sebenarnya sudah diakui oleh pemerintah dan dananya mereka itu aman
gitu kan. Jadi sebenarnya itu mental barrier itu yang kita lihat paling susah di awal ya, paling susah. Tapi adopsinya lumayan oke kan selama ini. Benar. Ya. Nah, untungnya pada saat itu setahun kemudian kan ada yang namanya kita COVID ya. Ya. Nah, sejak COVID itu banyak sekali anak-anak muda yang mulai berinvestasi. Karena mungkin dulu sebelum COVID, anak-anak muda itu mungkin kurang tertarik kan. Jadi yang sebenarnya market yang ada itu lebih ke orang yang mungkin di atas 40 sampai 50 tahun kan. Jadi untuk menggarap market tersebut dengan menggunakan aplikasi itu lebih susah, ya kan. Namun sejak COVID itu ternyata orang di rumah, orang bosen dan lain-lain. Nah, mereka itu mulai berinvestasi dan mereka juga mulai belajar, gitu kan. Memang sih mulainya dengan kripto. Ya. Terus terang ya di Indonesia ini sekarang udah 18 juta pengguna kripto kan. Gila. Ya kan, jadi memang itu yang produk yang sebenarnya anak muda tuh lebih paling tertarik lah ya. Terus kemudian mereka baru mulai diversifikasi ke yang lain. Ya. Meskipun mulai dengan kripto, menurut saya my principle is simple ya. Jadi yang paling penting mulai dulu saja. Nah, belakangnya nanti untuk edukasi mengenai diversifikasi dan lain-lain itu kenyataannya memang benar-benar kejadian. Jadi dulu kita itu aumnya lebih dari 90% kripto. Sekarang kripto itu kurang dari 10%. Oh wow. Dari aum kita. Itu bukan karena koreksi nilai, tapi lebih karena pemahaman mereka untuk lebih melakukan diversifikasi. Benar. Jadi kalau kita lihat dari gross aumnya untuk kripto, kita tuh masih naik. Tapi diversifikasi. Asset under management. Oh iya, asset under managementnya kita tuh masih naik gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat itu bukan dampak dari hanya nilai, karena orang tuh masih aja beli kripto meskipun mereka tuh terdampak dari segi P&L-nya gitu kan. Tapi impact diversifikasi itu memang dahsyat dalam 2 tahun kebelakang ini ya. Jadi kita lihat anak-anak muda yang tadinya hanya mau invest di kripto, mereka tuh sekarang kepikirannya terbuka. Nah, mereka mulai investasi di reksadana, di saham AS dan lain-lain. Dan orang-orang ini mulai investasi itu di umur 17-an loh Pak. Bayangin kita, kalau kita pikirkan pas kita dulu umur 17. Gak tahu apa-apa. Mengenai investasi, bener gak? Jadi mereka menggunakan kripto itu mungkin as ya ada the original gateway drug gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kalau menurut saya sih dampaknya net positif untuk financial education juga gitu. Ini kalau kita lihat aset classes di dunia, yang paling besar kan real estate, ya, itu di atas $300 triliun. Nomor 2, fixed income, bonds dan lain-lain, 140 triliun. Nomor 3, equities, saham, 120 triliun. Setelah itu emas, mungkin 100-an triliun. Nah kalau kita lihat Bitcoin, di luar kripto ya, Bitcoin aja itu cuman paling berapa tuh, 1 sampai berapa triliun lah, masih single digit. Benar. Nah, Anda ngelihat ke depan tuh 10-20 tahun ke depan bakal terjadi pergeseran ya? Dari kelas-kelas aset ini. Yes. Gimana? Nah, jadi I always say, jadi kripto itu bukan, kita tidak bisa melihat kripto itu hanya dari mata misalnya Dogecoin dan aset-aset yang saat ini ada menurut kita ya. Jadi dan a lot of people juga bilang bahwa blockchain itu sebenarnya revolutionary technology dan itu sebenarnya benar. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi bahwa blockchain itu adalah regulatory arbitrage sebenarnya. Maksudnya apa? Kenapa banyak regulator itu ya sebenarnya mereka definitely worried, tapi mereka juga excited mengenai blockchain karena lebih susah untuk mengubah undang-undang yang ada atau peraturan yang ada dibanding membuat suatu hal yang baru, ya kan? Jadi kita lihat, kalau misalnya kita coba kita lihat contoh Indonesia saja ya Pak. Pas kita lihat RUU P2SK, ya kan undang-undang yang baru keluar kemarin, perkataan blockchain dan kripto itu yang direcognize sebagai aset keuangan aja tuh lumayan banyak gitu. Dan sebenarnya kan
orang pada nanya gitu, oh apakah berarti ini Indonesia memang suportif atas aset kripto? Menurut saya yes, itu benar. Tapi juga kalau kita lihat itu sebenarnya regulator itu menggunakan kesempatan untuk bisa membuat inovasi dari segi regulasi ya yang bisa leapfrog financial inclusion. Yeah. That is not possible gitu ya. Kalau kita coba mengubah undang-undang yang ada dan peraturan yang ada, dan itu mungkin bisa 10 tahun untuk mengubah undang-undang yang ada atau misalnya peraturan yang saat ini sudah ada kan. Tapi kalau blockchain ini kan kayak canvas yang blank ya Pak ya. Yeah. Jadi regulator itu bisa mulai dari nol Pak. Ini coba dijelasin deh gimana ini bisa nyambung dengan peningkatan inklusi keuangan. Yes. Dengan apa yang Anda sebut regulatory arbitrage, dengan perundang-undangan yang baru ini atau kerangka regulasi yang baru ini. Jadi untuk undang-undang yang baru dan juga mungkin nanti akan ada turunan peraturannya ya Pak ya. Siap. Kita lihat itu banyak fokus dari segi penggunaan blockchain teknologi untuk meluncurkan beberapa produk. Contohnya yang disebutkan secara nyata itu ya seperti contoh karbon, ya kan. Dan juga mungkin dan CDBC itu sesuatu hal yang saat ini lagi digodok juga oleh Bank Indonesia ya. Jadi orang Indonesia gitu kan ya, mereka itu yang tadi Pak, jadi mereka itu masih merasa, at least untuk anak-anak muda ya, mereka tuh pengen merasa bahwa dananya itu is within their control and ada transparansi yang bisa membuat mereka itu bisa lebih percaya lagi dengan investasi ataupun nabungan. Dan sebenarnya orang nanya ke saya, kenapa sih orang Indonesia tuh demen banget dengan kripto gitu ya? Sebenarnya simple Pak. Kalau misalnya sampai amit-amit ada kejadian sesuatu, saya kan masih bisa narik kripto saya. Mirip dengan emas gitu kan. Di kita kan juga ada emas. Orang tuh merasa bisa ditarik dan mereka itu bisa have control over their asset. Itu sangat penting untuk dunia berkembang seperti kita, di mana rules of law kita itu masih in development stage ya. Yeah. Jadi blockchain itu is the only scalable way untuk kita bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi itu yang tadi saya maksud mengenai regulatory arbitrage. Bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang bisa solve problem seperti consumer trust dan lain-lain. Jadi kayak contoh gitu ya, kalau di crypto kan gampang ya, kita tinggal nanya walletnya saja, proof of custody itu udah kelihatan 100%. Kadang-kadang di bank kita gak tahu duit kita apakah dipinjamkan ke orang A atau ke orang B dan lain-lain. Nah anak-anak muda itu lebih menginginkan transparansi tersebut gitu, yang hanya bisa dipenuhi oleh blockchain. Seperti itu sih Pak. Emang itu keunggulan apapun lah yang memberdayakan blockchain. Benar. Iya kan, jadinya bisa menyajikan transparansi, bisa menyajikan akuntabilitas, dan juga bisa menyajikan hal-hal yang tidak bisa disajikan oleh instrumen investasi yang konvensional sebelumnya. Benar, ya kan? Benar. Bukan di bank aja, tapi saham pun juga kita nggak bisa mengakses secara langsung. Betul. Iya kan? Emas pun juga kita nggak bisa mengakses secara langsung. Kalau kita invest di kripto, anggaplah Bitcoin, itu kita bisa lihat secara langsung. Dan kan? bisa tarik saat itu juga. Kalau misalnya sampai ada orang kan pikirannya, bener, sampai orang pikirkan, oh kalau sampai ada perang dan lain-lain nih saya bisa narik nih, bawa gitu kan. Sebenarnya kan mindsetnya seperti itu ya. Ceritain deh pandangan Anda mengenai perbedaan antara dalam kategori kripto nih ya, antara Bitcoin dengan yang lain, yang bisa memberikan edukasi lah masyarakat luas di Indonesia. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, Bitcoin itu ya seperti emasnya kripto. Karena dia tuh sebenarnya original kripto yang udah berkembang juga lebih lama ya, terus terang. Dan yang paling penting tidak ada satu institusi pun yang mengontrol token tersebut. Ya kan, kalau kita lihat dari token-token yang lain yang ada, itu kan sebenarnya enggak benar kan. Ada orangnya, ada tokohnya yang sebenarnya atau institusi yang sebenarnya mengontrol, betul gitu kan. Nah, kita tuh melihat, at least kalau saya lihat juga dari tren di peluang dan lain-lain, anak muda itu mereka itu lebih skeptis sebenarnya dengan apa yang kebenaran yang ada atau informasi yang sebenarnya
diberikan ke mereka gitu kan. Karena kan juga di sosial media banyak sekali ya Ya. kasus-kasus investasi bodong dan lain-lain. Jadi Bitcoin itu karena itu lebih demokratis, itu naturally untuk anak muda lebih gampang dipercaya. Ya. Dan transparansi atas supply itu yang menjadi salah satu unggulan, Ya. yang key point ya. Jadi di mana orang merasa wah ini at least produk yang transparan, tidak dikontrol oleh suatu institusi dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya sih I'm aligned with you Pak. I think Bitcoin is the future. Iya. Ya kan? Dan saya tuh nggak terlalu merangkul kripto yang lain selain Bitcoin. Ya, saya pernah sampaikan lah sebelumnya bahwasanya kalau Bitcoin itu supply-nya finite. Yang lainnya supply-nya nggak finite. Betul. Ya kan. Terus kedua, teknologinya kayaknya kelihatannya lebih superior dibanding yang lainnya. Yang sampai hari ini dan ke depan masih memerlukan nakoda. Kalau Bitcoin tuh nggak ada nakodanya. Betul. Jalan sendiri dia. Betul. Ya kan? Ya adalah alias namanya Satoshi Nakamoto, tapi yang nggak pernah ketahuan batang hidungnya dan nggak pernah ada CEO-nya. Dan secara teknologi juga blockchain tuh sangat ya lebih transparan dan membuahkan akuntabilitas. Betul. Itu yang saya sampaikan selama ini. Tapi nggak tahu gimana anak-anak muda tuh masih aja suka beli kripto yang non Bitcoin yang lain. Itu lebih karena FOMO, hype atau apa? Gimana sih buying behavior-nya atau investing behavior di Indonesia tuh? Saya mau mengajak teman-teman untuk mencari tahu bagaimana kita bisa buka peluang untuk Indonesia bersama Peluang. Dan juga bagaimana kita bisa mulai berinvestasi untuk membuka peluang-peluang masa depan teman-teman semua. Cek deskripsi video di bawah untuk buka peluang untuk Indonesia. Thank you Peluang for supporting this episode. Nah, fenomena yang sangat menarik Pak. Yeah. Jadi kita juga melihat di Indonesia khususnya itu influencer. Yeah. Yang kita namakan finfluencer ya di grup kita gitu. Jadi banyak sekali gitu ya kalau di Indonesia, karena memang kita juga dari segi average hours kan lumayan tinggi. Dari segi average person spending time on social medianya ya Pak ya. Jadi kita lihat tuh sebenarnya kripto-kripto yang banyak dibeli, meme yang kita panggil itu meme token dan lain-lain, itu sebenarnya ujung-ujungnya berasal dari seorang tokoh atau influencer yang menyebarkan suatu hype dari social media kan. Jadi yang mungkin yang sangat famous yang kita semua juga tahu kan Elon Musk ya kan Pak ya. Jadi dia kan sering banget itu nge-hype beberapa token dan lain-lain. Jadi juga ada beberapa kasus di Indonesia pun ya Pak ya, influencer lokal yang ada finfluencer yang mendorong token-tokennya sendiri gitu, yang sebenarnya ujung-ujungnya bodong gitu kan ya. Jadi banyak anak muda itu memang they act first before they think ya kan. Tapi yang bagusnya ya setelah mereka udah mengalami rasa pahitnya, ya kan. Yang saya juga merasa wah lumayan terharu nih. Anak-anak muda ini ternyata tuh juga mereka bisa belajar. Jadi mereka jatuh, tapi kan mereka masih muda ya Pak. Jadi income-nya kan masih panjang. Dia misalnya anak 17 atau 18. Tapi mereka tuh the next time itu mereka akan investasi lebih ke Bitcoin. Ataupun mereka akan mulai investasi di reksadana ataupun di saham AS. Nah, jatuh bangunnya itu yang menurut saya penting sekali ya, menjadi peran penting untuk inklusi keuangan untuk anak muda. Saya mau balik ke aset classes yang tadi saya sampaikan. Sekarang kan real estate 300 triliun, bond 140 triliun, equity 120, gold 100 triliun, crypto dan lain-lain mungkin 10 triliun. Bakal terjadi perubahan nggak? Saya ngelihatnya ke depan ya, yang berpotensi meningkat itu adalah equities. Apalagi dengan adanya pemberdayaan artificial intelligence, apapun yang bisa meningkatkan produktivitas. Betul. Kalau produktivitas meningkat, equity story semakin menarik. Ya kan? Dan ke depan saya ngelihat suku bunga itu semestinya systemically akan terus menurun. Ya kan?
mestinya bond itu akan bergeser Betul. ke bawah kan. Real estate saya rasa it's overvalued. Di atas 300 triliun. Ini globally speaking ya. Tapi yang ini nih, Bitcoin, ini kayaknya bisa naik. Karena ya kepercayaan dan pandangan saya bahwa ini kayaknya lebih bisa dipertanggungjawabkan dengan kenyataan yang mana pencetakan uang ini udah terlalu banyak. Betul. Iya kan? Dan it Betul. has inflated value irresponsibly. Ya kan? In many Betul. places around the world. Betul. Nggak tahu. Saya ngeliat yang bakal naik ke depan nih equities sama Bitcoin. Saya ngeliat bond atau fixed income tuh semestinya dalam batas logika ya turun. Real estate semestinya akan turun. Emas mungkin akan stable. Itu hanya sebatas peningkatan supply sebanyak 1,4% per tahun. Ya mestinya sih di situ-situ aja. Atau bahkan beranjak ke atas dikit lah dari 100 triliun dolar. What do you think? Ya itu sebenarnya menurut saya sih align ya Pak. Karena jadi kalau misalnya kita lihat bond popularity itu berbasis suku bunga memang. Yeah. Karena kan memang orang biasanya mencari suatu produk yang mungkin lebih risk free ketika banyak volatilitas lah ya basically, suku bunga, recession dan lain-lain. Kalau dari segi real estate, kita lihat dari data simple aja ya, home ownership untuk affordability of home aja tuh kayaknya susah banget untuk anak yang lebih muda dan lain-lain kan. Karena memang harga real estate atau rumah itu meningkat jauh lebih cepat dibanding income dari orang-orang gitu di sebuah negara kan. Betul. Jadi sebenarnya kita akan melihat itu shifting dan juga sekarang banyak sekali yang kita ngomong shared ownership dengan home dan lain-lain yang itu juga bisa dimungkinkan dengan teknologi seperti blockchain sebenarnya ya Pak ya. Nah kembali lagi dengan printing dana ya Pak ya. I think kalau saya pribadi percaya bahwa CDBC itu suatu solusi untuk itu. Ya kan, kita lihat bahwa kalau ada negara bisa melakukan implementasi hal tersebut ya, dia bisa kontrol supply M2 itu dengan one click of a button gitu kan Pak. Jadi dengan satu klik saja mereka bisa mengurangi atau menambahkan M2 itu kan ya. Dan mereka juga bisa melihat secara transparansi gitu ya, dari segi transparan dan lain-lain di bukunya, dana itu penggunaannya untuk apa saja, ya kan. Namun sebenarnya kalau untuk pemerintah, jadi kalau kita lihat kripto tuh tergantung definisinya apa gitu. Kalau misalnya blockchain dan lain-lain, saya sendiri sangat percaya dengan use case tersebut gitu ya, untuk the traditional monetary system. Tapi pushbacknya akan luar biasa juga. Pasti. Karena CDBC itu juga akan membuat hal-hal seperti korupsi itu akan lebih susah lagi. Karena dengan transparansi penggunaan dana ya kan, yang kita lihat di India mereka melakukan demonetisasi dan lain-lain, ya pasti juga tokoh-tokoh atau orang yang sebenarnya memang fokusnya itu lebih ke korupsi dan lain-lain itu akan pasti mereka tidak akan inginkan untuk hal tersebut terjadi ya. Jadi itu sebenarnya tantangan yang besar untuk semua negara. Tapi ada juga kubu di India yang berpendapat bahwa demonetisasi itu sukses. Betul. Iya kan? Sangat sukses terus terang. Dalam konteks begitu cepatnya itu dilakukan, dalam konteks begitu cepatnya adopsi di kalangan seluruh masyarakat luas. Resistensi ada, ya kan? Yang memiliki kepentingan yang agak berbeda, ya kan. Tapi kalau saya ngomong sama beberapa pelaku dan pemangku kepentingan di sana, mereka ngelihat ini sebagai kesuksesan yang luar biasa gitu loh. Betul. Dan saya mau coba menyampaikan ini nyambung dengan pemikiran anak-anak muda ke depan untuk kepentingan wealth creation habits ya. Kalau kita balik ke tahun 70-an, saya menggunakan 3 contoh. Bayar parkir, beli 1 botol air putih, sama beli siomay. Tahun 70-an tuh harga masing-masing tuh 25 perak. Prit Jigo, parkir. Ya kan? Siomay dulu dapat 5 biji,
kol kayak pare, tahu, kentang, dan siomaynya atau telur itu 25 perak. Botol air 25 perak. Fast forward ke hari ini 10.000 perak lah untuk masing-masing. Kenaikan harganya 400 kali lipat. GDP kita tahun 70-an itu paling 40-50 miliar dolar. Sekarang 1,3. Ekonomi kita tuh baru naik cuma 30-40 kali lipat. Tapi harga barang dan jasa yang sangat dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat luas itu naiknya udah 400 kali lipat. Nggak nyambung kan? Mestinya ekonominya naik 400 kali lipat kalau harga barang dan jasa naiknya 40 kali lipat. Ini oversimplifikasi mungkin, tapi saya mau carry a point across dalam arti kata, ya ini ada instrumentasi uang kayak atau investasi yang mungkin salah kaprah nih. Yes. Ya kan? Kenapa kok nggak nyambung kalau harga barang dan jasa naik 400 kali lipat, kok ekonominya cuma naik 30-40 kali lipat? Mestinya dua-duanya naiknya sama dong. Multiplesnya 400 kali lipat juga ekonominya. Dikarenakan enggak, ya kita harus menginvestigasi nih, kenapa dua hal tersebut nggak nyambung, kenaikan harga barang dan jasa dengan kenaikan ukuran ekonomi. Apa karena ada instrumen-instrumen keuangan yang mungkin nggak pas nih? Saya ngeliat nih nyambung dengan utang. Iya, benar. Iya kan? Iya. Yang menyebabkan inflasi harga properti. Dan mungkin juga membuahkan inflasi harga-harga yang lainnya. Gimana tuh menurut Anda? Ya setuju Pak. Jadi kita lihat sebenarnya ya, untuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan lain-lain, mereka itu memang bisa printing duit kan ya. Karena kan mereka juga negara yang sebenarnya reserve currency, benar kan? Jadi untuk mereka itu bisa close the gap juga dari segi misalnya mereka bisa investasi di bisnis-bisnis yang mungkin bisa meningkatkan GDP dengan lebih cepat gitu kan. Produktivitas per orangnya itu juga bisa naik lebih cepat kan. Nah, I think kembali lagi menurut saya sih ya benar, Indonesia itu memang sangat kekurangan ya. Dari segi foreign direct investment dan lain-lain. Jadi kita lihat per kapita foreign direct investment tuh masih tergolong rendah ya dibanding negara lain gitu kan. Itu mungkin salah satu faktor ya. Karena ujung-ujungnya ya konsep purchase parity dan lain-lain itu tuh basically sangat reliant on productivity. Dan productivity itu ya yang kita namakan GDP per kapita ya. How much GDP can one person produce gitu kan dalam satu negara. Jadi berapa GDP yang orang bisa produksi dalam satu negara itu kan menjadi peran penting untuk sebenarnya negara bisa terus keep up untuk dari segi, karena inflasi kan sangat tinggi ya Pak ya. Betul. Inflasi itu sangat-sangat tinggi di dunia. Bisnis Anda untuk mengelola dana untuk masyarakat luas, ini ujung-ujungnya berkorelasi dengan seberapa banyak dana yang ada di sistem ekonomi kita kan. Betul. Nah ini saya selalu merujuk ke uang beredar. Betul. Bahasa ekonominya M2 lah. Kalau saya hitung rasio uang beredar terhadap PDB kita itu cuma 46%. Jadi Anda mau jungkir balik kayak gimana pun ya hanya sebatas itu aja. Ya kan? Tapi kalau di negara-negara maju, uang beredar terhadap PDB-nya itu minimum 150%. Jadi pengelola dana di negara tersebut mau jungkir balik kayak gimana ya lebih worth it. Betul. Karena uangnya lebih banyak. Nah ini kan harus ditingkatkan yang 46% ya. Anda ngomong mengenai FDI. Ya kalau saya ngelihat uang beredar nih hanya bisa ditingkatkan dengan 3 cara. 1, datengin modal dari luar. 2, ngutang dari luar. 3, nyetak dalam negeri. Ya kan? Ya serba salah juga. FDI-nya ada keterbatasan, ngutangnya juga nggak bisa terlalu banyak, nanti dikritik,
nyetak juga kayaknya masih ada pertimbangan ideologi yang mungkin membatasi kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gimana nih caranya untuk supaya bisa robust bisnis manajemen investasi? Jadi sebenarnya development untuk capital market itu sangat penting ya. Iya. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau untuk mendatangkan dana dari luar. Betul. Iya kan? Betul, untuk mendatangkan dana dari luar gitu kan, ataupun juga yang tadi ya untuk mencetak uang tapi in a sustainable way. Gitu kan Pak. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kembali lagi yang tadi juga Pak Gita cerita mengenai rule of law ya, itu sebenarnya benar sih penting, dan kita lihat memang kita juga sangat apresiasi banyak sekali pekerjaan dari pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut ya di RP2SK. Itu sebenarnya tujuan nomor 1 adalah untuk menguatkan tulang punggung gitu kan dari negara kita, yaitu keuangannya kita gitu. Nah dengan turunannya peraturan pemerintah dari RP2SK, sebenarnya kami sangat sangat positif lah mengenai sebenarnya akan ada dampak yang menurut kita ya akan luar biasa nih untuk sektor keuangan di Indonesia. Bukan hanya dari segi sektor wealth ya, tapi juga dari sektor lainnya karena memang yang tadi ya, jadi akan ada kepercayaan di dunia gitu kan ya mengenai kemajuan Indonesia dari segi sistem keuangannya. Jadi itu yang kami harapkan ya. Dan kalau kita lihat Indonesia itu sebenarnya pemerintahnya itu termasuk forward thinking loh Pak. Siap. Ya kita lihat ya, jadi kita lihat banyak banget dukungan atas sistem-sistem seperti blockchain dan lain-lain yang dapat digunakan ke depannya sesuai RP2SK ya untuk produk-produk keuangan yang kita lihat tradisional seperti bond dan lain-lain. Nah kalau kita bisa membuka akses tersebut dan orang dari luar negeri bisa membeli contohnya bond Indonesia gitu kan melalui misalnya blockchain dan lain-lain gitu kan dengan fraksionalisasi tanpa harus memindahkan dana gitu kan dari akun bank dan lain-lain. Bayangin how much more open gitu kan dan M2 kita mungkin bisa lebih cepat lah untuk berkembang gitu kan Pak. Jadi saya sih melihat regulasi itu memiliki peran yang menurut saya inti untuk industri kita. Saya tuh ya bermimpi lah kapan kita tuh bisa meningkatkan rasio M2 kita terhadap PDB. Minimum ke 100%. Iya. Karena kita mau ngobrol kayak apapun mengenai inklusi keuangan, tapi tetap masih ada keterbatasan kan. Terkait dengan access to capital. Betul. Iya kan? Betul. Ya kita punya akses ke 100 perak itu didefinisikan financially included. Tapi idealnya kalau kita punya akses ke 1 triliun, bukan 100 perak. Ya kan? It's existential. Beda antara akses ke 100 dibanding akses ke 1 triliun kan. Betul. Iya kan? Dan saya tuh selalu ngomong bahwa Indonesia tuh gak kekurangan ide. Betul. Tapi kekurangan fulus saja. Ya kan? Dan saya agak-agak tersentuh gitu loh kalau kita punya akses ke modal yang terbatas, kita sudah dibilang financially included. Tapi kita gak bisa bersaing dengan teman-teman kita di negara tetangga, apalagi negara-negara maju, ya kan? Yang mana mereka tuh 1 udah financially included, 2 akses ke modalnya tuh masif sekali. Jadi idenya mereka tuh lebih bisa digosok dengan modal yang jauh lebih gede sehingga ya kelihatan tuh entrepreneurship-nya. Betul. Lebih merata kan. Betul. Dan ini yang kalau menurut saya membatasi kita secara sistemik ke depan. Dan ya anyway ini it's just itu betul banget sih. Iya kan? Betul. Nah, saya mau tarik, Anda tuh ngefan banget sama Ray Dalio. Yes. Anda selalu ngomong mengenai Ray Dalio. Saya juga cukup ngefan sama dia. Dia tuh menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya adalah gimana anak-anak muda ke depan itu tidak mencari gratifikasi instan. Betul. Ya kan? Gratifikasi yang deferred atau diundur atau ditangguhkan ke masa depan. Gimana tuh? Ceritain. Ya, jadi kita kan grow up di dunia serba instan. Ya kan? Sebenarnya kita lihat memang banyak anak-anak muda
gitu kan. Kenapa mereka juga awal-awal tertarik dengan kripto dan lain-lain, karena mereka pengen, wah saya tuh kalau mau investasi, saya hasilnya harus 100% dalam tahun itu juga gitu kan. Dan pada tahun 2021 tuh memungkinkan, ya Iya. kan. Jadi banyak orang itu memulai investasi sebenarnya karena mereka akan dengan ada promise of instant gratifikasi pada saat itu kan. Jadi industri kita tuh memang saat ini termasuk terpukul Pak, karena memang karena pas harga mulai turun, orang mungkin juga tidak mendapatkan gratifikasi instan yang mereka Iya. mungkin lebih terbiasa pada saat di 2020 atau 2021 kan Iya. Pak. Nah sebenarnya kembali lagi itu same point as Ray Dalio ya. Jadi I think untuk kita sekarang melakukan, kalau misalnya udah ada dalam fase yang kita bilang deleveraging atau debt cycle dan mulai resesi gitu kan, I think anak-anak muda ini akan mulai belajar bahwa duit itu nggak gampang dan kita harus lebih sabar karena kita sebenarnya baru saja keluar dari the longest bull market in history kan sebenarnya. Jadi orang yang mungkin masih muda saat ini, sebenarnya mereka hanya tahu mengenai bull market doang gitu. Jadi bayangin aja juga ya di Peluang kita kan banyak anak-anak muda, karyawan anak muda, mereka kayak saya pun ini mungkin pertama kali ya sejak tahun 97, 98 baru saya bawa lihat, wah resesi itu ternyata seperti ini gitu kan. Dalam karir saya nih ya pertama kali gitu kan. Tapi itu penting sebenarnya untuk menjadi suatu pelajaran. Jadi kalau kan banyak sekali orang nanya, wah bahkan jualan kripto, gimana nih secara moral untuk nasabah-nasabah yang sebenarnya misalnya portfolionya minus. Kalau menurut saya itu hal yang harus dilalui. Orang nggak bisa belajar investasi dengan udah untung di awal gitu. Kalau cuman untung di awal doang dan terus-terusan untung, dan mereka sampai tua akan memikirkan hal tersebut, itu justru malah membahayakan menurut saya. Jadi dan itu systemic risk dan risk management yang kita nggak kelihatan ya pada saat itu, tapi itu bisa menjadi lebih, bubble-nya bisa lebih parah lagi gitu kan. Jadi menurut saya nih ini setback yang sangat penting ya dari journey investasi untuk setiap nasabah atau setiap anak muda, dan hopefully mereka tuh bisa belajar mengenai, wah investasi itu ternyata jangka panjang ya, ternyata harus sabar ya, seperti itu sih Pak. Saya kalau ngomong sama teman-temannya anak saya dan keponakan saya, narasinya udah berubah. Tuh. Ya mereka banyak yang beli kripto lah atau Bitcoin atau, ya gue kan ngeliatnya long term bro. Ngomongnya udah begitu, ya kan beda banget sama 2 tahun yang lalu atau ya kan waktu ya kelihatan banget lah itu. Dan itu mungkin proses belajar mereka. Itu satu. Yang kedua, gimana untuk kita bisa mengencourage anak-anak muda di Indonesia itu lebih memiliki low time preference atau preferensi yang low time. Dikotomi antara high time preference sama low time preference itu termanifestasi dalam yang di kubu sini, yang low time, itu lebih memprioritaskan di kemudian hari, bukan kekinian. Tapi kalau high time preference, itu kekinian. Ini konsumtif sekali. Ya kan? Nah, tadi kita udah ngobrol mengenai mungkin daya beli yang agak-agak tergerus. Semakin daya beli tergerus, savings juga semakin tergerus kan? Betul. Semakin savings tergerus, semakin kita terjebak dengan kekinian. Betul. Dibanding yang non-kini. Gimana tuh untuk mengedukasi anak-anak muda? Untuk mereka lebih berpikir, lakukanlah investasi untuk masa depan. Ya, jadi sebenarnya prinsip simple ya Pak M. Ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya paling penting itu ada contoh-contoh. Ya, contoh-contoh bahwa orang itu bisa kaya dengan investasi dengan saham. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda itu sangat mencari sebuah figure ya, yang mereka itu bisa
terinspirasi untuk belajar dengan investasi. Karena juga dengan social media itu kita bisa menggunakan secara positif juga kan. Memang ada banyak negatif ya, tapi bisa digunakan secara positif juga. Siap. Jadi ya contoh kayak cerita Lo Keng Hong gitu kan Pak. Itu cerita-cerita yang sebenarnya anak muda itu sangat terinspirasi. Jadi kalau memang ada cerita-cerita seperti wah orang itu mulai dari misalnya 10.000 rupiah dan dia bisa tiba-tiba menjadi triliunan dan lain-lain. Itu cerita-cerita yang sebenarnya sangat penting untuk anak muda itu bisa mempelajari bahwa wah sebenarnya kalau saya sabar saat ini dalam 10 tahun 20 tahun ke depan itu saya bisa retirementnya seneng gitu kan. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat di dunia capital market di Indonesia itu masih kurang contoh-contoh dan orang-orang seperti itu yang bisa menginspirasi anak muda. Beda dengan di Amerika ya Pak ya. Kan kalau kita sekolah di sana dan lain-lain kan, wah ketemuannya kita Ray Dalio, Warren Buffett ya kan, ini orang-orang Cathie Wood dan lain-lain yang kita lihat, wah ini memang orang yang sukses melalui kegiatan investasi, gitu kan Pak. Nah itu satu hal yang saya juga sangat passionate about. Bagaimana kita bisa mendukung investor-investor yang saat ini muda di Indonesia untuk mereka itu bisa mempelajari cara investasi yang benar, sehingga negara kita itu bisa memiliki role model yang sebenarnya akan memberikan mereka inspirasi untuk bisa investasi seperti itu sih Pak. Karena role modelnya itu masih kurang di Indonesia. Gimana ya untuk membuahkan sosok-sosok kayak begini? Kan mungkin ada sosok di dunia private equity ya, tapi belum ada sosok di dunia yang long funds. Betul. Di sini. Betul. Ya kan? Ya sosok-sosok yang Anda sebut tuh mereka bisa berpikir 10-20 tahun ke depan. Betul. Kalau yang ada di sini kan yang terkenal tuh sosok dalam konteks private equity ataupun venture capital yang terjebak dengan siklus pendauran ulang modal 7 tahun. Betul. Nah ini yang dibutuhkan justru sosok-sosok yang mengelola dana untuk kepentingan 10-20 tahun ke depan. Warren Buffett tuh mikirnya 10-20. Shamat Palihapitiya, Ray Dalio, Cathie Wood tuh mikirnya 10-20 tahun ke depan. Dan mungkin private equity mungkin kan nggak, retail investor kan belum bisa mengakses hal tersebut gitu betul. Kan ya. Dan mereka juga investasinya juga kebanyakan di non-public. Betul. Nah ini gimana nih supaya di Indonesia tuh ada sosok-sosok yang berinvestasi di public markets. Mengambil sikap dan mengambil posisi untuk 10-20 tahun ke depan. Nah itu sih Pak, jadi kita lihat ya contohnya di India. Capital marketnya sangat berkembang. Dan tokoh-tokoh seperti yang di Indonesia contohnya Lo Keng Hong lah ya. Itu kan yang paling terkenal. Itu sudah banyak di India. Jadi orang-orang yang bisa menceritakan hal tersebut di mana wah saya ini investasi secara jangka panjang, saya dari miskin jadi kaya itu banyak sekali kita lihat. Dan banyak perusahaan investasi di sana mereka itu menggunakan tokoh-tokoh tersebut sebenarnya untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Nah di Indonesia kan belum ada. Jadi kalau saya pribadi loh ya, saya merasa tuh bahwa ini tuh joint effort seharusnya dari kita semua. Sebenarnya untuk memberikan edukasi investasi dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Karena kalau kita lihat, kita googling aja online. Sebenarnya kan contohnya cara investasi, pemikiran Warren Buffett atau semua dari Ray Dalio dan lain-lain kan belum ada yang bahasa Indonesia sebenarnya. Benar. Jadi itu jadi missing link ya. Jadi orang itu masih belum bisa melihat contoh-contoh tersebut. Jadi mereka itu belum bisa mempelajari good habit. Adanya influencer-influencer yang malah investasinya di kripto. Iya kan? Jadi itu sih sebenarnya yang saya lihat menjadi barrier terbesar ya untuk perusahaan seperti Peluang gitu. Bagaimana kita bisa, jadi intinya kita harus mengembangkan. Jadi saat ini kita bekerja sama dengan beberapa influencer dan menanyakan juga cara investasinya bagaimana. Kita juga coba membuat beberapa video contoh-contoh yang kayak cara investasi teknikal tuh sebaiknya seperti apa. Risk management. Bayangin risk management itu satu hal yang sangat penting kan sebenarnya untuk diinvestasi. Sebasic itu aja yang konten dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Masih terbatas sekali. Iya, dan itu menurut saya jadi peran penting ya untuk perusahaan fintech seperti kami sebenarnya untuk membuat hal tersebut gitu kan di Indonesia. Menarik. Ini struktural.
Betul. Karena dana yang ada di Indonesia yang berdurasi jangka panjang itu kebanyakan hanya bisa ditempatkan di deposito, ya kan? Dan mungkin real estate. Kalau kita lihat mungkin dana-dana pensiun di sini. Ya kan? Nah itu yang mungkin perlu dipikirkan ke depan. Gimana nih supaya budaya investasi ini lebih kaya ke depan. Dan saya sih percaya banget dengan narasi equity dibandingkan narasi non-equity. Saya juga percaya dengan narasi Bitcoin. Dan ini semuanya dalam konteks jangka panjang. Dari 100 tahun yang lalu kalau kita invest di equities itu return-nya lebih bagus. Betul. Dibandingkan kelas aset yang lainnya. Kelas aset yang lain. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke low time preference. Yes. Gimana nih supaya anak-anak muda nih oke, kalau mereka belum ada sosok-sosok seperti Lo Keng Hong yang banyak yang bisa mengedukasi mereka untuk berinvestasi. Apalagi yang perlu kita lakukan supaya budaya mereka itu lebih memikirkan masa depan. Bisa ditingkatkan. Bukan memikirkan kekinian aja. Gimana tuh? Kalau kita di Peluang saat ini ya Pak ya, tim kami itu sangat fokus untuk, karena kita merasa bahwa finfluencer itu di Indonesia khususnya mereka tuh memiliki peran yang sangat penting. Karena mereka itu sudah dipercaya atau mereka itu memang share of mind-nya untuk orang yang tertarik dengan investasi itu udah lumayan besar kan. Iya. Nah bagaimana kita bisa menggunakan tokoh-tokoh tersebut gitu kan ya. Dan memberikan mereka juga sebenarnya edukasi finansial juga yang basic. Dimana kita mengajarkan mereka bahwa sebenarnya investasi jangka panjang. Dan dari segi contohnya saham dan lain-lain itu sangat penting. Ya kan. Karena kalau untuk kita yang memang udah tahu gitu ya. Misalnya kita memang sudah melakukan investasi 10 tahun 20 tahun ke belakang. Kita kan udah ngerasain bahwa wah ya investasi di ekuitas atau saham itu sangat penting. Karena kan kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia kan rata-rata mereka kan bakal memiliki ekuitas itu kan larger proportion of their wealth. Itu kan udah terbukti. Betul. Sesuai riset kan. Jadi kalau kita lihat datanya itu orang top 1% di dunia itu mereka tuh memiliki 60% sampai 70% dari S&P 500. Jadi kita lihat wah kepemilikan ekuitas itu sangat penting untuk kekayaan orang gitu kan ya. Nah tapi bagaimana kita bisa localize apa yang kita sudah tahu di dunia luar ke Indonesia. Menurut kami itu adalah amplification melalui influencer. Kita bisa engage mereka, kita bisa menggunakan beberapa kerjasama dengan mereka. Sebenarnya juga mengarahkan untuk mereka itu menjual sesuatu yang lebih sustainable gitu kan ya. Dan mereka juga belajar atas resesi saat ini gitu ya. Jadi kind of like growing up gitu loh sama user kami dan lain-lain. Jadi peran penting sekali sih untuk influencer-influencer ini menurut saya di Indonesia. In the meantime kita pikirin juga gimana supaya uang beredar bisa meningkat. Ya kan? Betul. Supaya kuenya ini semakin gede untuk semuanya. Betul. Bukan 1-2 orang aja. Betul. Ya kan? Bukan 1-2 entitas saja, tapi semakin gede untuk semuanya. Ada lagi, Claudia, pesan-pesan akhir yang mau disampaikan? Itu sih, jadi ya pesan saya investasi. Orang itu sebenarnya gak bisa kaya ya tanpa investasi. Kita lihat tuh sejarah. Jadi dan investasinya apa? Long on equities, long on... Kalau saya pribadi, portfolio saya banyak di ekuitas. Ya kan. Dan saya 10% tuh di Bitcoin. Gitu. Tapi karena saya juga anak muda, saya sangat percaya dengan ekuitas gitu. Karena kan selama kita percaya dengan prospek bisnis atau negara dan lain-lain, kita bisa asumsi lah 20 tahun ke depan itu akan lebih tinggi lah hasilnya dibanding inflasi kan. Jadi kalau saya sama Pak, believer in saham Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak. Thank you Pak Gita. Thank you so much. Teman-teman, itulah Claudia Kolonas, pimpinan dari
peluang. Terima kasih banyak. Dari dulu, kita udah lakuin banyak perayaan. Ulang tahun, ranking 1, followers ke 59.900, udah 60.000 nih. Sampai merayakan punya tabungan 1 miliar di umur 30 tahun. Semua tentang keberhasilan. Woi, tapi emang harus berhasil dulu ya biar bisa dirayain? Buat kita, perjuangan mereka juga perlu dirayakan. Seperti Alessandro. Perjalanan investasi saya naik turun. Lagi nyangkut sih di investasi kripto, tapi saya tetap yakin. Atau Vanessa yang berjuang cicil rumah. Ambil keputusan buat beli rumah itu nggak gampang ya. Banyak hal yang bikin overthinking. Gue di sini masih berjuang konsisten buat bayar KPR floating. Dan Raden yang berusaha lanjutin S2. Dengan banyaknya impian yang ingin dicapai, gue jadi lebih semangat investasi. Sempat profit sekali, tapi turunnya 3 kali. Menuju keberhasilan emang perlu perjuangan. Untungnya saya sudah nyiapin mental menghadapi resikonya. Menurut gue, mindset itu paling penting buat investasi. Intinya, siapin diri untuk resiko besar dan belajar merayakan kemenangan kecil. Dari cerita mereka, peluang ambil bagian untuk bisa turut merayakan perjuangan mereka. Lewat karya, peluang percaya kalau perjuangan bisa punya warna. Peluang sudah mendukung lebih dari 10 juta orang buka peluang dari seluruh Indonesia. Memberikan beragam pilihan sesuai kebutuhan dan tujuan finansial. Perayaan tak perlu besar-besaran, karena keberhasilan dibangun dari setiap langkah kecil. Langkah yang tak pernah berhenti buka peluang.